Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita dalam sebuah majlis yang sangat-sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Sebuah majlis yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang dia berkumpul di dalamnya, dia luangkan waktunya, dia habiskan hartanya di jalan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memudahkannya masuk ke dalam surganya. Jadi jamaah sekalian, kumpulnya antum di sini, duduknya antum di sini, sekali lagi bukan hal yang sia-sia, tetapi hal ini kelak akan dibalas oleh Allah dengan apa jamaah? Dengan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan ini tentu fadilah yang sangat-sangat kita harapkan. Dan jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan murajaah tafsir surat Al-Kautsar. Karena jamaah surat Al-Kautsar terkait ya, dengan syariat yang insyaallah akan kita lakukan sebentar lagi, yaitu ibadatul kurban. Sehingga min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal, maka malam hari ini kita sedikit murajaah. Walaupun antum mungkin sudah beberapa kali mengkaji, tidak masalah ya, tidak masalah. Jamaah sekalian, surat Al-Kautsar merupakan surat yang berada di urutan 108. Jadi kalau antum baca mushaf Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah, maka urutan yang ke 108 itu surat Al-Kautsar. Dan apakah urutan ini ijtihad ulama atau tauqifiyah jemaah? Jadi tauqifiyah itu sesuatu yang memang dari sananya, sesuatu yang tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Jadi apakah urutan ini ijtihad ulama atau memang dari sananya turun seperti itu jemaah? Jawabannya urutan ya, surat-surat di dalam mushaf Al-Quran itu jemaah tauqifiyah. Artinya apa? Dari sananya memang seperti itu jemaah. Dan ini bukan karangan ulama ya, bukan ijtihad ulama, bukan. Kenapa jemaah? Karena Quran itu pernah turun 2 kali jemaah. Jadi satu kali turun satu paket berapa? 30 juz. Dan urutannya dari Al-Fatihah terakhir An-Nas. Kapan terjadinya? Ketika Lailatul Qadar. Dari mana? Dari langit 7 ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah SAW selama berapa tahun? 23 tahun. Dan itu dari Baitul Izzah ya, bukan dari langit ke-7. Langit ke-7 ke Baitul Izzah itu 30 juz, satu paket. Dan urutannya seperti ini. Baru turun kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, 13 ya, sekian di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan itu turun berdasarkan apa jemaah? Kejadian-kejadian khusus, sehingga sering diistilahkan dengan asbabun nuzul. Inilah ya definisi asbabun nuzul. Turun ayat Al-Quran, turun Al-Quran dengan suatu kejadian ya, termasuk surat ini. Kejadian turunnya jamaah ketika apa jamaah? Nabi dicela, Nabi dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka turunlah ayat ini untuk menghibur Nabi.
Turunlah surat ini untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sehingga surat ini termasuk surat favorit. Kapan jemaah? Pas Ramadan. Langganan ya. Jadi kalau antum ingin cari masjid yang cepat ya cari imam yang bacanya ini Al-Kautsar ya. Dan Al-Kautsar artinya telaga atau sungai ya, yang Nabi janjikan, yang Allah janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah itu apa jemaah? Surat Makkiyah itu satu surat yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Adapun surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah setelah beliau hijrah, apa namanya jemaah? Madaniyah. Dan ini definisi yang tepat. Ya, karena sebagian para ulama yang mengatakan surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah. Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada surat yang turun di selain Mekah dan Madinah. Contoh di Taif misalkan. Terus surat apa jemaah? Taifiyah. Enggak, jadi definisi yang tepat tadi. Yang turun sebelum hijrah Makkiyah, yang turun setelah hijrah Madaniyah. Ya. Bahkan ada surat yang turun di dalam artian ketika Nabi Hajjatul Wada. Tapi termasuk Madaniyah. Surat apa jemaah? Dia turun setelah Nabi Hajjatul Wada. Dan itu sudah hijrah. Karena Hajjatul Wada itu haji yang terakhir, pertama dan terakhir itu ya, bagi Rasulullah SAW. Dan itu setelah hijrah. Tapi termasuk turunnya di Mekah, tetapi termasuk Madaniyah. Apa jemaah? Surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Sahih? Dan itu turun setelah kejadian apa? Kejadian Fathu Makkah 2 tahun ya. Fathu Makkah itu di tahun 8 Hijriah. Surat itu baru turun 2 tahun. Dan ini surat yang terakhir turun ya. Adapun ayat Islam pendapat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, tetapi kalau surat yang terakhir turun secara sempurna dari ayat yang pertama sampai terakhir itu surat An-Nasr. Adapun surat yang pertama kali turun apa jemaah? Selengkap. Bukan ayat ya. Kalau ayat surat Al-Alaq 5 ayat. Tapi kalau surat yang pertama kali turun secara sempurna dari awal sampai selesai, surat apa jemaah? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sahih. Itu turun secara sempurna dari ayat pertama sampai terakhir. Adapun ayat surat Al-Alaq 5 ayat, tepatnya ketika Nabi berdiam diri di gua Hira, seperti itu. Ya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Jadi inna itu dari apa jemaah? Inna kemasukan nah, domir nahnu, sehingga artinya sesungguhnya kami. A'tainaka, jadi dari a'ta yukti. A'ta itu artinya memberi, makanya istilah pemberian itu ya a'ta ya. Kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Al-Kautsar. Dan nanti kan ya dijelaskan Al-Kautsar itu apa ya. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah nikmat yang banyak. Ini diantara salah satu makna Al-Kautsar ya. Jemaah sekalian, berkata Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu jalla wa ala, qala Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Fudail al-Mukhtar bin Fulful ya, an Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu qala ukfiya Rasulullah SAW ikfa'atan. Jadi Nabi itu satu ketika pernah tertidur sejenak. Farafa'a ra'sahu mutabassiman, kemudian beliau bangun sambil tersenyum. Imma qala lahum wa imma qalu lahu. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka atau mereka yang bertanya, para sahabat maksudnya, lima dhahakta, ya Rasul, kenapa anda tersenyum wahai Nabi? Ini kata para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, innahu unzilat alayya anifan suratun. Kata Nabi, barusan tadi turun satu surat kepadaku. Faqara'a, maka Nabi pun membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, hatta khatama, sampai terakhir. Qala, maka beliau bersabda, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu wahai para sahabat apa yang dimaksud dengan al-kautsar? Qalu, maka mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Ingat jamaah, jawaban ini ketika Nabi masih hidup. Allahu wa rasuluhu a'lam, ini jawaban ketika Nabi masih hidup, dan tatkala kita nggak tahu. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka jawaban kita kalau misalkan kita nggak tahu, apa jawaban jamaah? Allahu a'lam saja. Allahu a'lam. Ini sekarang. Adapun dulu ketika Nabi masih hidup, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, maka beliau pun bersabda, huwa nahrun a'tanihi rabbi. Kata Nabi, al-kautsar itu sebuah sungai yang Rabbku, yang Allah Jalla wa Ala berikan kepadaku. Fil jannati, di surga, alaihi khairun katsir, yang dimana padanya banyak kebaikan, yang dimana di sungai tersebut terdapat banyak kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, kelak umatku di hari kiamat mereka akan mendatanginya, insyaallah. Dan ini diantara nikmat yang akan diberikan kepada umat Rasulullah, mereka akan meminum air dari telaga Rasulullah, yang dimana dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang minum air dari telaga Nabi, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya, insyaallah. Ini nikmat. Makanya gini jemaah, telaga itu letaknya di mana? Sebelum sirat atau setelah sirat? Itu sedang mendapat jemaah. Antum baca, sedang mendapat. Ada yang mengatakan dua, di mahsyar, setelah sirat juga ada. Silang mendapat. Dan silang mendapat dalam masalah seperti ini nggak masalah jemaah. Dalam masalah furu' nggak masalah, tapi usul dalam akidah nggak ada khilaf. Tapi dalam masalah furu' ada. Masalah furu' ada seperti itu. Kemudian beliau bersabda, aniyatuhu adadun likawakib, jumlah aniyahnya, apa aniyah jemaah? Cangkir, ya. Jumlah cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ada yang bisa menghitung bintang jemaah? Nggak ada, ya. Kecuali Abu Nawas, ya. Tapi ini kisahnya benar apa tidak jemaah? Wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Jalla wa Ala jemaah. Berarti ini menunjukkan jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Sehingga jumlah umat Rasul itu berapa kira-kira jemaah? Allah kita nggak tahu, ya. Kalau jumlah Nabi dan Rasul ada hadisnya, walaupun lemah tetapi ada, ya. Ada yang mengatakan seperti 124.000 Nabi, Rasul berapa? 315 seperti itu, walaupun hadisnya lemah. Tapi kalau jumlah umat Nabi tidak ada. Yang ada apa? Bahwasanya umat Nabi itu umat yang terbanyak, umat yang pertama kali akan masuk surga, dan umat yang terbanyak masuk surga. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yuhtalajul 'abdu minhum. Kemudian ternyata ada seseorang yang dihalangi untuk minum dari telaganya. Fa'akul, maka aku pun mengatakan, ya Rabb, ya Allah, innahu min ummati, dia itu ya Allah umatku. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu cinta dengan umatnya jemaah. Cuma kita kadang sebagai umat Nabi nggak merasa. Yang terjadi apa jemaah? Dia lancang menelisik sunnah Nabi. Nabi mengatakan A, dia mengatakan B, dengan hujah apa? Tradisi. Dengan hujah apa jemaah? Adat istiadat. Padahal ya, kita sangat butuh diakui sebagai umat Rasul. Dan di antara faidahnya atau fadilahnya salah satu ini, kita bisa meminum air dari telaga Rasul ya. Itu pula umat Nabi itu dijamin masuk surga jemaah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku ini kata Rasul, dia pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa wahai Nabi yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, itulah orang yang akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang yang hakikatnya tidak mau masuk surga. Jadi masuk surga itu mudah. Taati Allah, taati Nabi, amalkan Quran, amalkan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, selesai jemaah. Tidak perlu neko-neko. Syariat Islam itu mudah. Jangan diperberat dengan apa? Dengan memasukkan syariat-syariat baru yang ada saja jemaah. Kadang kita nggak sanggup. Nah, sehingga nggak usah ngeyel ya, nggak usah bahasa kita apa jemaah, petentang apa ya, nggak usah nambah-nambah, sudah yang ada kerjakan saja, selesai. Agama Islam mudah jemaah ya. Kemudian fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka Allah berfirman, ya Rasulullah Nabi, sungguhnya Anda tidak mengetahui perkara-perkara baru yang telah mereka ada-adakan. Ternyata jemaah, yang dihalangi untuk minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang suka membuat perkara-perkara baru dalam masalah agama. Maka ini peringatan keras bagi siapa saja yang suka mengadakan acara-acara baru dalam masalah agama ini. Di antara ya, kerugiannya dia tidak akan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Maka ingat jamaah, di antara makna Al-Kautsar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah nahrun, sungai yang Allah janjikan untuk Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasul Al-Kautsar. Makanya mas sekalian, para ulama di tafsir ketika mereka menjelaskan makna Al-Kautsar ada kurang lebih dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Dan ini yang sering kita terjemahkan ya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Kautsar itu artinya sungai yang khusus dan istimewa di surga yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi jamaah, khilaf di dalam masalah tafsir hanya masalah tanawu. Apa tanawu jamaah? Hanya menjelaskan contoh. Nah, sehingga khilaf di dalam masalah tafsir itu ya, semua pendapat bisa diambil. Kenapa? Masing-masing saling melengkapi. Saling melengkapi. Baik artinya sungai yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi atau nikmat yang besar, ya sama saja. Di antara nikmat yang besar ya Allah memberikan sungai yang dimana airnya masya Allah ini luar biasa, ya sama saja. Makanya khilaf dalam masalah tafsir itu hanya khilaf tanawu, dan itu sekali lagi ya,
boleh untuk diambil semuanya. Kenapa? Karena masing-masing tafsiran saling melengkapi. Iya. Jadi antara hadis yang menjelaskan bahwasannya di antara makna Al-Kautsar adalah sungai, di antaranya hadis tadi ya, di antara hadis yang tadi kita bacakan. Iya. Kemudian jemaah, di ayat yang berikutnya Allah Jalla wa Ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Berkata Imam Abdul Fida Ibnu Katsir, wa qaluhu jalla wa ala fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ai kam a'tainakal khairal katsir fid dunya wal akhirah, maksudnya sebagaimana kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasul nikmat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika an-nahrul ladzi taqaddama sifatu, di antaranya sungai yang tadi kita sebutkan. Maka fa akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah wa ya, nahrik, maka ikhlaskanlah karena Allah baik salatmu yang wajib ataupun yang sunnah, dan sembelihlah kurban. Dan ini diantara bentuk syukur ya mas, syukur ya. Fa'budhu wahdaka la syarikalah, dan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Wanhar ala ismihi wahda, sembelihlah kurban dengan menyebut nama Allah saja ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya ya. Dimana ya firman Allah Jalla wa Ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah, inna salati, sungguhnya salatku, nusuku, dan nusuk itu cuma menurut ulama ahli tafsir ada dua penafsiran. Pertama bermakna ibadah secara umum, yang kedua bermakna kurban ya, jadi artinya sungguhnya salatku ya, kurbanku atau sembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan seperti itulah aku diperintahkan dan aku termasuk ya, orang-orang muslimin yang awal ya. Maka jemaah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita, maka wajib untuk bersyukur. Dan syukur itu jemaah ada 3 rukun. Syukur itu ada 3 rukun. Dalam artian gini, seseorang dikatakan dia hamba yang bersyukur ketika mewujudkan 3 hal ini. Pertama jemaah, bersyukur dengan apa? Dengan lisan. Bagaimana caranya? Kita memuji Allah, alhamdulillah misalkan. Ketika job antum, masya Allah, ya, apa namanya, berhasil, ya, atau yang lagi jualan, masya Allah, sukses, maka puji Allah, alhamdulillah. Atau dengan cara yang lain bagaimana jemaah? Ceritakan kepada orang yang amanah, tidak masalah. Masya Allah, kemarin saya jualan ini untungnya luar biasa, boleh. Dan itu bukti apa? Bukti syukur. Tapi ingat jemaah, jangan diceritakan ke sembarang orang. Kenapa? Khawatir ada hasad, khawatir jemaah. Ya kenapa? Karena Nabi Yusuf juga pernah ketika bermimpi, kemudian beliau sampaikan kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata ayahnya, jangan kau ceritakan ceritamu, mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Khawatir mereka akan berbuat hasad. Ternyata benarnya Nabi Yusuf akhirnya apa? Ya, apa namanya? Ya, mau dibunuh ya. Walaupun akhirnya tidak terjadi seperti itu. Artinya gini, antum mendapatkan nikmat boleh ceritakan. Tapi ingat, cari orang yang aman. Cari orang-orang yang memang dalam artian antum percaya dia tidak hasad seperti itu. Boleh. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan apa jemaah?
dengan hati. Bagaimana caranya? Caranya kita mengakui nikmat yang ada pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. Kita punya rumah, ya Allah, ini rumah titipan Allah. Kita punya mobil, kita yakin ini mobil dari Allah. Kita harus yakin ya. Jangan sampai kita punya akidah seperti akidah siapa? Siapa ya? Korun. Apa ucapan Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan harta karena ilmu yang saya miliki. Hati-hati. Saya sukses itu ya karena saya dokter. Saya sukses ini saya kontraktor. Hati-hati jemaah. Itu diantara akidahnya Korun. Karena rizki itu murni pemberian Allah jemaah. Murni jemaah. Bukan karena keahlian, bukan karena kehebatan, bukan jemaah, bukan ya. Seperti ada cerita gini ya. Ada seorang dia karyawan rumah makan ya. Dan sukses ya. Memang diserahkan ke dia sama bosnya, sukses, dan dia sudah ahli masak, manajemennya juga masya Allah sudah luar biasa ya. Akhirnya apa, karena dia merasa sudah sudah layak untuk membuka, dia keluar, akhirnya buka cabang, buka sendiri, dan dia buka ya, dalam artian rumah makan yang lebih modern, lebih bersih, manajemennya lebih luar biasa, pokoknya lebih luar biasa. Apa yang terjadi ya man? Ternyata bangkrut. Bangkrut, bayangkan, bangkrut, karena memang jamaah murni rezeki itu dari Allah. Bayangkan kadang warung pindah tempat saja, samping gak laku. Bener ya mah? Bener. Sama itu tulisi, pokoknya pindah, ternyata gak laku juga. Karena memang pemberian Allah, bukan keahlian kita aja, bukan. Maka ingat, jangan sampai kita menyandarkan apa? Kebanyakan, oh saya sukses, ya saya pinter, saya ahli manajemen misalnya. Enggak jam. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu murni dari Allah, pemberian Allah. Maka ingat, jangan sampai kita punya keyakinan seperti keyakinannya Korun. Hati-hati. Innama utituhu ala ilmin indi. Maka bentuk syukur yang kedua tadi, kita akui nikmat yang ada pada diri kita itu murni pemberian Allah Jalla wa'ala. Sehingga itu terjadi, kita tidak akan sombong, karena ini bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya diamanai, sehingga dia pun tidak akan sombong jemaah. Tapi kalau dia merasa rizkinya sekarang ini ya murni usaha dia ya, apalagi dia mengatakan oh ini pemberian atau misalkan dari warisan nenek moyang ya. Kadang-kadang dia merasa apa jemaah, seolah-olah itu ya murni dari dia ya. Maka jangan seperti itu. Yang ketiga, bersyukur dengan apa jemaah? Menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah cintai ya, dan ridhoi. Antum punya mobil, pakai untuk taklim, pakai jemaah. Punya motor, pakai untuk taklim. Jangan punya mobil untuk jalan-jalan tok ya. Kalau jalan-jalan iya, kalau taklim jauh sedikit, alasan macam-macam, padahal punya kendaraan, antum pakai jemaah, pakai. Dan itu bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di antara bentuk syukur, kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita gunakan tubuh kita ya, kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan sembelihlah kurban. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini terdapat dua syariat yang sangat agung. Pertama, syariat tentang apa? Salat Id ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu. Maka salat di sini salat apa jemaah? Salat Idul Adha. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya penyembelihan kurban itu setelah apa? Setelah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, kemudian sembelihlah kurban. Makanya jemaah, penyembelihan yang dilakukan sebelum salat itu dianggap sedekah biasa, enggak sah. Sehingga artinya kurban itu bisa dianggap sah kalau disembelih setelah sholat selesai. Kalau misalkan mereka nggak sholat, dalam artian ya mungkin lagi safar,
tetapi ingin kurban nyembelih sendiri misal, boleh, tapi tunggu setelah matahari terbit, tunggu sekitar apa? Sekitar 15 menit ya. Matahari naik sekitar 1 tombak ya, mungkin tunggu berapa menit lagi, maka setelah itu silakan sembelih, tidak masalah. Kenapa? Karena waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu setelah matahari naik sekitar 1 tombak. Tapi jangan baru terbit kemudian sembelih, nggak boleh. Tapi kalau sholat ya tunggu sholat selesai, tunggu sholat selesai seperti itu. Dan masalahnya para ulama kita mereka berbeda pendapat terkait tentang hukum sholat Idul Fitri Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Di sini bentuknya perintah, fasalli. Jadi fasalli, shalla, ya salli itu dari apa? Fi'il shalla yusalli. Kemudian amarnya apa? Apa namanya? Salli. Itu fi'il amr. Ya. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri ujub, hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Makanya sebagian para ulama mengatakan sholat Idul Fitri Idul Adha itu wajib. Sebagian ulama, apalagi jamaah didukung perbuatan Nabi. Beliau seumur-umur tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri Idul Adha, selalu dikerjakan ya. Maka ini memperkuat apa namanya hukum wajibnya. Jumhur mengatakan sunnah, jadi mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Ada hadis yang menunjukkan ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah bertanya tentang sholat yang wajib, dan Nabi menjawab cuma 5. Sehingga jumhur mengatakan berarti selain 5 ini hukumnya apa? Sunnah ya. Cuma masalah jamaah, benar tidak? Selain sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semuanya sunnah, benar tidak? Benar? Sahih? Kayaknya kurang tepat sedikit. Buktinya ada sholat wajib selain 5 waktu. Apa jamaah? Sholat jenazah, sahih? Walaupun fardu kifayah tapi wajib, sepakat. Jadi berhujjah dengan hadis tadi kemudian memberikan kesimpulan, oh berarti selain 5 waktu itu sunnah semua, itu kurang begitu kuat ya. Makanya tadi sampai terjadi silang pendapat, walaupun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tepat pendapat jumhur. Apa jamaah? Salat Idul Fitri Idul Adha itu sunnah, tapi sunnatun muakkadah, sunnah yang hampir-hampir mendekati wajib. Maka jamaah jangan ditinggalkan ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan wanita-wanita haid untuk apa? Hadir, bayangkan, untuk hadir walaupun tidak ikut sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholat Idul Fitri Idul Adha sangat ditekankan. Maka jangan gara-gara ngantuk sedikit kemudian apa? Nggak usah lah, apalagi cuma setahun ya, sekali sholat Idul Adha, setahun sekali ya. Masa nggak punya waktu jamaah? Harus punya waktu ya, harus punya waktu. Ustaz, bagaimana kalau misalkan ketiduran, bolehkah diqodho jamaah? Boleh tidak? Silang pendapat, tapi yang tepat Allah alam boleh. Yang tepat boleh. Bagaimana sholatnya? Ya antum sholat 2 rakaat, nggak perlu khutbah ya. Khutbah innal hamdulillah jamaah salian nggak perlu, cukup antum sholat 2 rakaat menurut sebagian para ulama, dan ini lebih hati-hati. Tapi kalaupun misalkan ada di antara antum yang tidak mengqodho, nah masalah, kenapa? Sunnah. Tapi kalau antum ingin lebih hati-hati, silakan diqodho sendiri. Kalau contoh gini, antum datang ke musola ternyata sudah selesai, sholat saja, tidak masalah, qodho sendiri 2 rakaat boleh, insyaallah ya. Daripada antum datang ke apa namanya musola kemudian nggak ikut sholat, kan kasihan jemaah, sayang ya. Jadi sholat saja boleh. Ini pendapatnya lebih hati-hati ya. Kemudian masalah wanhar dan sembelihlah kurban, sama, kurban juga sedang mendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib hujahnya karena bentuknya perintah, wanhar dan sembelihlah kurban. Kaidah usul mengatakan tadi hukum asal perintah itu wajib. Apalagi jamaah didukung praktek Nabi. Nabi itu ya, di sini sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Doa Nabi SAW bikabsaini amlahaini aqronaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar
wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi kata Anas, Nabi itu pernah berkurban dengan 2 kambing gibas yang memiliki apa? Warna hitam dan putih, akronaini, punya tanduk. Berarti ini syarat kambingnya apa? Jantan. Walaupun kalau betina boleh tidak jamaah? Boleh, tetapi yang afdal jantan. Ya. Dzabahuma biyadi, dan Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Maka yang afdal sahibul kurban menyembelih sendiri. Itu yang afdal. Kalau misalkan tidak sanggup ya sudah, ya, diwakilkan. Tapi kalau antum mewakilkan, usahakan ikut menyaksikan. Kalau tempatnya jauh ya sudah, antum apa? Telepon. Gunanya apa jemaah? Untuk memastikan apakah hewan kita sudah disembelih atau tidak. Kenapa? Karena terkait tentang hukum apa? Potong kuku, potong rambut. Ya, antum sudah potong kuku di tanggal 10 Dzulhijjah, ternyata belum disembelih. Maka tanya sebelum kurban, panitia sudah disembelih ataupun tidak, seperti itu. Ya. Dan Nabi pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Beliau sembelih 63, sisanya Ali. Ya. Makanya para ulama tadi ada mengatakan apa wajib. Ya. Apalagi jamaah, Abu Hurairah mengatakan, man kanat lahu sa'atun, barang siapa yang punya keluasan rizki walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musolah kamu. Bayangkan jemaah, kalau seseorang meninggalkan ibadah sunnah diancam tidak? Tidak. Antum nggak duha apakah diancam? Tidak. Kenapa? Sunnah. Antum nggak tahajud nggak diancam. Kenapa? Sunnah. Ini jamaah, ada orang punya kemampuan nggak kurban diancam. Maka kalau hukumnya sunnah kayaknya nggak mungkin jamaah. Kalau sunnah tidak mungkin. Makanya sebagian ulama yang mengatakan wajib itu kuat jamaah, itu kuat. Tetapi ingat, wajib bagi siapa jamaah? Bagi yang mampu. Bagaimana standarnya orang yang katakan mampu berkurban? Standarnya gini, orang yang di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah dia punya kelebihan dari bahan makanan pokok yang dimakan oleh dirinya dan anggota keluarganya yang wajib dinafkahi, kemudian tersisa uang, yang uang ini cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Ya, kalau zaman kita misalkan ada 1 ekor kambing 1,5 juta itu sudah cukup, berarti sudah wajib menurut sebagian para ulama, sudah wajib. Kira-kira ada tidak jamaah kambing kacangan yang 1,5? Kayaknya ada ya, ada semua, ada ya. Kalau antum punya uang seperti itu, menurut sebagian para ulama wajib. Tetapi jumhur mengatakan apa? Sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Tapi gini jamaah, terlepas antum lebih condong pendapat yang mengatakan wajib ataupun sunnah, intinya gini, kurban itu bentuk syukur. Karena kurban itu sedekah, bahkan sedekah yang paling afdol itu sedekah dengan kurban. Nah, sehingga gini, kita kembali kepada ayat la in syakartum la azidannakum, sungguh jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmat atas kalian, dan jika kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Sehingga yang kita khawatirkan, ini bukan pemastiannya, yang kita khawatirkan kalau misalkan tahun ini Allah berikan antum luasan rezeki ya, dan bisa membeli ya minimalnya tadi ya kambing kacangan, kok tidak berkurban, khawatir jamaah ini bentuk kufur nikmat. Sehingga apa yang terjadi? Tahun depan Allah jadikan kita benar-benar miskin. Kenapa? Tahun kemarin Allah berikan keluasan rezeki nggak mau kurban, akhirnya benar tahun berikutnya apa? Allah jadikan dia benar-benar fakir, sehingga pas tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah dia nggak punya apa-apa. Mungkin tidak mungkin. Tapi sebaliknya ada orang di tahun ini misalkan dia punya keluasan hanya ya tadi bisa untuk membeli 1 ekor kambing, dia kurban, dan ini bentuk syukur. La in syakartum la azidannakum. Maka dengan syukur ini mungkin jamaah bisnis antum Allah berikan kemudahan, diberikan barokah misalkan, sehingga tahun depan apa? Yang tahun ini 1,5 antum bisa kurban tahun depan, kambingnya harganya 5 juta. Kurban lagi, karena ingat kurban setiap tahun ya. Kalau antum mampu, tahun depan sapi. Kurban lagi, tahun depan unta. Kenapa? Bisa haji plus. Kenapa? Barokah.
Saya jamaah. Ustaz, anak nggak pernah kurban, pantas bisnis anak nggak pernah lancar. Ya mungkin jamaah. Tapi sekali lagi ini bukan pemastian. Artinya gini, ya kalau antum punya kemampuan, kurban jamaah, kurban. Dan ingat, uang yang kita keluarkan untuk kurban tidak berkurang. Dan kelak sekali lagi akan kita dapatkan tatkala kita menghadap Allah. Sahih. Nah, sehingga ingat ya, fastabiqul khairat. Ya, segera berkurban, mempersiapkan ya. Kalau ada uang misalkan sisihkan untuk kurban. Barangkali dengan sebab ini jamaah menjadi ya, sumber keberkahan untuk harta antum. Seperti itu. Nah, kemudian masalahnya ya, yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa surat Al-Kautsar merupakan surat Makkiyah. Kenapa jemaah? Karena dalam suatu riwayat ketika ketika Ibrahim putra Rasulullah, ya, anak laki-laki beliau dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, ya, meninggal dunia, maka orang Quraisy mengatakan sekarang Muhammad menjadi abtar. Apa abtar? Terputus keturunannya. Lalu turunlah surat ini. Dan ini sebagai hujah, sebagian para ulama mengatakan ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena meninggalnya Ibrahim itu apa jamaah? Ketika Nabi belum hijrah. Berarti ayat ini atau surat ini turun sebelum Nabi hijrah. Tapi memang sedang mendapat. Sedang mendapat. Sebenarnya mengatakan ini surat Madaniyah. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi sedih. Ayat ini pun turun sebagai penghibur beliau sallallahu alaihi wasallam ketika semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia, karena jemaah beliau itu punya putra putri jumlahnya 7, yang putri 4, yang laki-laki 3. Yang laki-laki siapa saja? Ada Qasim, maka beliau kunyahnya Abdul Qasim. Ada Ibrahim, ada Abdullah. Yang putri ada Aisyah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Aisyah suaminya siapa? Fatimah suaminya siapa? Ali. Kemudian Zainab siapa dia? Abul As. Yang putrinya siapa? Umamah, yang Nabi gendong ketika sholat. Itu Umamah, itu cucu Nabi dari Zainab, Abul As. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum siapa suaminya? Utsman radhiyallahu taala ya anhu. Dan sengaja tatkala itu ya, orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi ya. Nabi terputus, nggak punya keturunan. Maka turunlah surat ini sebagai penghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini sedikit jemaah terkait tentang tafsir surat Al-Kautsar. Dan ini hanya murojaah sedikit karena sudah jam 9. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Mungkin 1-2 saja ya, kalau ada. Ya, ada pertanyaan? Barangkali ada terkait tentang masalah kurban ataupun yang lainnya, ya silakan ya. Ada yang muskilah tentang kurban? Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah. Ya jamaah sekalian, apa hukumnya berkurban diatasnamakan khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia? Maka dalam hal ini
kesimpulan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan gini, boleh tapi bukan sunnah. Boleh tapi bukan sunnah. Karena gini, berkurban untuk orang yang meninggal dunia itu ada berapa macam. Pertama, yang kurban yang masih hidup tetapi di atas namakan dirinya kemudian anggota keluarganya. Contoh Nabi jamaah ketika kurban, beliau membaca apa? Bismillah, wallahu akbar, hadza minni wa min ahli baiti wa min ummati Muhammadin. Ini dariku, dari keluargaku dan dari umat. Keluarga Nabi jamaah mencakup siapa? Yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kalau yang ini, jadi yang kurban yang masih hidup kemudian di atas namakan keluarganya dan mencakup keluarganya masih sudah meninggal dunia, ini jelas sunnah. Kenapa ya? Nabi nggak pernah kurban khusus untuk siapa? Ibrahim, nggak. Nabi tidak pernah kurban khusus untuk Khadijah, nggak. Ya, enggak jamaah. Padahal mungkin tidak bagi Nabi, mungkin. Tapi yang terjadi justru Nabi yang kurban tetapi di atas namakan dirinya plus anggota keluarganya. Ya. Yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus. Datang ke panitia, Pak, ini kurban orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Maka di sini silang pendapat. Sebagian ada mengatakan diperbolehkan, sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Nggak ada contohnya. Tetapi wallahu a'lam pendapat pertengahan adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh tetapi tidak sunnah. Ya. Kenapa jamaah? Karena kurban itu sedekah, dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh tidak? Boleh. Sampai tidak jamaah? Sampai insyaallah. Walaupun ya memang silang pendapatnya. Dalam artian kirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh tidak? Itu pun silang pendapat jamaah. Silang pendapat. Ada yang mengatakan jadi kirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia itu bisa. Yang pertama, ketika amalan tersebut ada keterikatan dengan si mayit. Contoh apa? Wasiat. Ada orang tua berwasiat, nak nanti kalau Abi meninggal tolong ya tanah yang di sana tolong misalkan wakafkan. Berarti ini wasiat. Kalau bisa ditunaikan setelah orang itu meninggal dunia, ini nyampe pahalanya. Kenapa? Ada keterikatan dengan si mayit. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya menghitungkan pahala untuk mayit itu enggak nyampe. Dan ini pendapat madhab Syafi'i, mengatakan enggak nyampe. Tapi ternyata yang banyak praktik dari mereka apa? Kirim pahala. Yang ketiga mengatakan nyampe. Dan ini diantaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan nyampe untuk si mayit. Baca Quran diniatkan untuk mayit, nyampe. Tapi ingat ya, amal soleh artinya apa? Amal soleh itu berarti syaratnya dua. Pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Jadi kalau misalkan nggak ikhlas, dia baca Qur'annya karena dibayar, ya percuma. Atau acaranya apa? Dibuat-buat, ya percuma, itu bukan amal soleh. Jadi artinya kata Syekhul Islam yang dimaksudkan bisa nyampe pahalanya itu kalau itu amal soleh. Artinya dia duduk baca Quran sendiri kemudian dia berdoa, ya Allah saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya misalkan. Ini yang bisa nyampe. Bukan apa? Bukan yang dibuat-buat. Walaupun ini memang silang pendapat. Ya, ada sebagian mengatakan yang bisa nyampe itu ya tadi kalau memang ada keterikatan dengan si mayit, entah itu wasiat atau anak soleh. Anak soleh itu ada keterikatan. Kenapa? Dia anaknya. Atau misalkan anak asuh, ada keterikatan dengan si mayit, maka nyampe. Adapun yang tidak ada keterikatan tadi silang pendapat. Ya. Tetapi wallahualam pendapat Syekhul Islam juga kuat seperti itu. Jadi terkait tadi ya, kurban untuk si mayit secara khusus wallahualam boleh tetapi bukan sunnah. Jadi kalau misalkan antum ingin kurban, niatkan untuk diri antum, keluarga antum, ini umum mencakup keluarga antum yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, mereka dapat pahalanya. Satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Tapi ingat ya, pembiayaan harus dari satu orang, nggak boleh patungan. Kalau suami yang beli, ya suami. Uang suami kurang, ya sudah, istri punya uang, hadiahkan dulu, kemudian suami baru beli. Nanti baru pahalanya diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, dan semua dapat. Dan nanti yang tidak boleh cukur rambut dan potong kuku cuma suami,
cuma suami. Kenapa? Karena dia yang kurban seperti itu. Kalau sapi 7, masing-masing sepertujuh. Kalau sapi harganya 21 juta, berarti satu orang harus berapa? Harus 3 juta. Tidak boleh satu orang kemudian dia cuma 2,5, nggak boleh. Inisiatif patungan yang lain, oh ya kita tambah, nggak boleh jamaah, nggak boleh. Kalau dia cuma 2,5 nggak sah. Kalau misalkan anggota yang lain karena melihat kasihan, caranya bagaimana? Hadiahkan dulu, hadiahkan ke dia, kemudian dia baru kasihkan, ini patungan saya 3 juta. Jadi harus sepertujuh, nggak boleh kurang dari itu, nggak boleh kurang ya. Kalau lebih justru nama sana. Dia misalkan ikut patungan sapi, dia ambil 3 bagian boleh nama sana, ambil 4 bagian boleh. Tapi kalau kurang dari 1/7 maka tidak sah, dan itu hanya nanti dianggap apa? Sedekah biasa. Dan nanti setiap orang yang patungan tadi boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, boleh. Jadi 7 orang itu boleh dia untuk satu keluarganya dan dirinya dan keluarganya, boleh semuanya seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana coba? Yang kurban istri. Oh, nah. Nah. Iya. Iya. Ketiganya. Oh, nah. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah, ya jamaah ada 3 pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah istri yang dia punya uang pribadi kemudian mau kurban. Yang afdol dihadiahkan kepada suami atau dia kurban untuk dirinya, kemudian diniatkan untuk keluarganya misalkan. Maka jamaah gini, kewajiban ibadah atau kewajiban kurban atas pengurus bainal ulama atau misalkan sunnah menurut jumhur itu terkait orang yang mampu. Artinya gini, kalau dalam hal ini yang mampu istri, ya dia yang kurban, jelas? Dia yang kurban. Kalau suami yang punya kemampuan, ya suami yang kurban, karena terkait dengan dia ya. Sehingga dalam hal ini kalau misalkan istri punya uang, ya sudah, silakan istri yang kurban, istri yang kurban. Kalau dihadiahkan untuk suami, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuma dalam hal ini yang terikat dengan hukum tadi aslinya apa? Istri, sehingga ya harusnya mendahulukan dirinya karena dia yang terikat dengan kewajiban itu ya, atau sunnah menurut jumhur ulama seperti itu. Nah, sehingga silakan dia kurban. Kemudian bagaimana? Bolehkah diniatkan untuk dirinya dan keluarganya? Wallahu alam jamaah. Menurut sebagian ulama dibolehkan. Dan bahkan dikatakan dalam sebuah fatwa bahwasannya suaminya dapat pahalanya. Jadi istri yang kurban dinamakan atas dirinya, kemudian keluarganya, maka anak-anak dapat, suami juga dapat. Memang dalam sebuah pendapat yang lain mengatakan apa? Yang kurban itu kepala keluarga, kemudian niatkan untuk keluarganya, dan itu pun orang yang hidup satu atap. Jadi kalau anaknya sudah pindah rumah itu nggak termasuk. Tapi kalau satu atap dan itu dinafkahi, mereka yang dapat. Tetapi walau alam pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan kalaupun istri yang kurban di atas namakan dirinya plus anggota keluarganya, insya Allah dapat, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dihadiahkan untuk suami, ya boleh-boleh saja. Tetapi nanti babnya apa? Hadiah, nanti dia dapat hadiah. Tapi nanti dia dapat pahala dari apa? Niat suami ketika berkurban
di atas namakan dirinya kemudian keluarganya, ya berarti double pahalanya, jelas pahala sedekah pada kurban dari suami seperti itu. Jadi dulunya boleh, ya dulunya diperbolehkan. Cuma kalau kita bicara mana yang afdal, ya jelas dia yang terkena hukum, ya sudah dia yang kurban. Tapi kalau dia ingin menghadiahkan kepada suami, boleh, tidak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang masalah apa tadi? Bin, ya. Apakah harus disebut bin? Hadza minni wa min ahli baiti. Jadi nggak harus. Cukup saja dikatakan ini dariku dan keluargaku. Cukup. Nanti jamaah keluarga dia, baik yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Jadi nggak perlu bin-binnya. Ini bin siapa? Kak pakai bin, nggak masalah. Namanya misalkan Fulan bin Fulan, nggak masalah. Tapi ini nanti juga iringi dengan keluarganya juga. Fulan bin Fulan dan dari keluarganya. Nanti semua dapat. Nanti semua dapat. Dan apakah jamaah harus diucapkan ketika ingin menyembelih? Nggak harus. Nggak harus. Cukup sahibul kurban niat, sudah cukup. Di rumah misalkan yang nyembelih orang lain, yang penting dia niat, saya kurban ini untuk diri saya dan pahalanya untuk keluarga saya, maka cukup. Dan nanti yang tukang jagalnya baca bismillah. Kalau bisa ditambahkan tadi bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, hadza min fulan, ya. Kalau bin fulan misalkan wa min ahli baitihi, dan dari keluarganya, maka semua dapat. Kalaupun tidak disebutkan, tukang jagal cuma baca bismillah misalkan, dan sahibul kurban sudah meniatkan, dapat, tidak masalah. Kan itu nggak harus. Tapi yang wajib harus baca bismillah. Karena kalau misalkan tidak baca bismillah, nanti bisa jadi bangkai jamaah. Maka jangan diperban menghafal nama sahibul kurban, akhirnya bismillah lupa. Dengan nama akhirnya bismillah tidak, hati-hati jamaah. Tekankan ke tukang jagal, Pak, ingat bismillahnya. Adapun itu nanti terkaitnya sahibul kurban sudah niat, sudah sah. Karena sebagian orang fokus ke nama sahibul kurban, bismillahnya lupa. Itu masalah jemaah. Yang harus bismillah itu harus. Karena bisa bangkai kalau misalkan tidak menyebut nama Allah. Walaupun sedang mendapat, kalau lupa sedang mendapat. Tadi mengatakan kalau lupa dimaafkan. Ya, tapi kalau sengaja ini masalah, ya. Kalau sengaja masalah seperti itu. Ya, kemudian yang kedua yang ketiga terkait tentang masalah boleh tidak kita mengumpulkan orang kemudian dalam artian khataman Al-Quran. Ya, gini jamaah, dalam beribadah itu ada syarat. Kalau ibadah kita ingin diterima, apa jamaah syaratnya? Ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi. Artinya jamaah, kalau kita misalnya membuat hal-hal yang baru, dia panggil orang, dibayar misalkan, ini rentan untuk apa? Satu, nggak ikhlas. Yang kedua, kadang-kadang jamaah hal seperti ini menjadikan orang itu akhirnya apa jemaah? Ya, sombong. Oh, saya bisa panggil ya khataman macam-macam. Sehingga yang terbaik ya, kalau misalkan ingin baca, misalkan baca sendiri lebih tepat. Kalau kita minta orang untuk membaca di rumah kita, boleh tidak jemaah? Ya, karena dia pindah rumah kemudian ingin biar ada orang yang membacakan surat Al-Baqarah, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, boleh. Tapi ingat, tidak ada ritual khusus. Ya, sekedar kita minta kemudian silakan baca misalkan. Dan ingat, yang membaca juga harus niat karena Allah, bukan niat karena upahnya. Karena kalau niatnya hanya upahnya tadi, nanti berubah, bukan amal soleh lagi. Kalau bukan amal soleh, ya nggak nyampe jamaah. Jadi ini perlu ditekankan. Jadi kalau kita pun misalkan minta orang untuk membacakan, silakan boleh, tetapi ingat ditekankan harus ikhlas, dan cara-caranya ingat jangan dibuat-buat. Nggak ada ritual khusus harus baca ini baca itu, nggak ada. Sekedar baca saja. Nah, itu selesai pulang. Ya. Artinya apa? Nggak perlu mempersulit sendiri. Karena sebagian orang itu kadang-kadang ya mengkhususkan waktunya. Pas acara kematian berapa hari khataman. Nah ini jemaah jelas ya. Jadi dikaitkan dengan acara tertentu, ini nggak boleh seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.